pada materi ketiga yang aku akan bawakan kali ini, aku akan membawa materi tentang, boleh dibaca bareng-bareng? Nah, kenapa? Karena yaitu tadi yang sempat kita diskusikan beberapa waktu lalu. Kalau kalian itu ada 3 hal. Yang pertama itu menjadi pemalu. Kedua itu kadang kalian suka marah. Dan ketiga suka nggak sabaran gitu. Oleh karena itu aku tembak materi ini harapannya supaya bisa menjadi pribadi yang sabaran gitu. Nah, oke. Apa tujuan pembelajaran yang akan kalian ambil atau yang akan kalian dapatkan? Nah, pertama, kalian itu dapat mengembangkan kemampuan kesabaran dalam menghadapi proses. Nah, kedua, kalian melatih konsistensi untuk mencapai perubahan yang positif. Nah, ketiga, meningkatkan kesadaran akan dampak kesabaran dan konsistensi terhadap kehidupan kalian semua. Nah, dari sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Cukup? Cukup ya? Oke, berarti thank you semuanya. Langsung lanjut ke next materinya. Oke. Capaiannya pertama-tama, secara keseluruhan nanti capaian teman-teman itu pertama memahami konsep kesabaran dan konsistensi, lalu menunjukkan sikap menghargai proses tanpa tergesa-gesa. Ada kata soalnya antara gen Z ya sama gen apa, mungkin kan masuk gen apa ya, atau gen Z? Gen Z ya. Ya makanya di dalam penelitian Indonesia mengatakan bahwa yaitu kita terbilang generasi yang mudah mendapatkan akses. Jadi ya seolah-olah kalian tuh atau aku bahkan suka sama hal yang instan gitu. Nah, lalu kita menerapkan teknik pengelolaan emosi dan rencana tindak lanjut yang konsisten untuk mencapai perubahan positif dalam kehidupan. Nah, aturannya juga sama seperti materi yang sebelumnya. Open mind, open heart, sama open will. Jadi terbuka pikiran kalian, silakan membukanya. Terus silakan membuka hati kalian dan silakan membuka kehendak kalian untuk next tindakannya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke dalam permainan flip battle. Nanti aku bakal tanya apa sih makna dari permainan ini. Nah, jadi aku pengen minta satu orang perwakilan dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ingat ya, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, jadi setiap kelompok masing-masing punya satu kesempatan. Siapa yang mau maju? Kelompok 1. Kelompok 1 siapa? Kamu. Oke, kelompok 2 siapa? Kamu. Kelompok 3? Oke, kamu. Nah, setiap orang punya kesempatan untuk dia mengembalikan ya dari awalnya ya. Ini berdebat lah. Kayaknya kebanyakan ya. Tes dulu ya. Oke, ini aku tes ya. Bisa ya. Oke. Jadi program pertama siapa? Kelompok 1 kamu. Kelompok 2 kamu. Oke, kelompok 3 kamu. Oke. Perwakilan boleh maju. Oke. Jadi aku spin siapa orang yang pertama. Kelompok 1. Lalu berikutnya adalah dua sih, jangan sih. kelompok 3. Dan
berarti yang terakhir adalah kelompok 2. Jadi langsung kalah ini. Oke, berat banget. Itu emang tantangannya, challenge di sini. Iya. Oke. Mulai ya. 3, 2. Bentar. Setiap orang, setiap kelompok punya 3 kesempatan. Susah banget nih gua yang 5 deh, 5 aku naikin. Oh, boleh. 5 ya. Oke, silakan. Jadi oke. Oke, berat ya? Berat. 1, 2. Oke, poin 1, poin 5 buat kamu. 3. Gitu. Oke. Teman-teman buat perangan kelompok 1 teman-teman. Jangan kelompok 2. Yo, kan dijawab lagi. Berat, Bang. Bisa. Enggak. Ya, ajar. Nah, itu kayak itu kan. Ini match so. Satu lagi ya? Tiga, dua, tiga, silakan lagi dua, tiga, silakan dulu. Oke, selanjutnya kalian berdua. Berapa kali? 5 kali lagi. Baru aja kayak apa? Baru aja gua ngomong 100.000 gitu. Ya. Sekarang 15 poinnya ya. Tuh, Piton. Gimana tuh? Piton. Kayak gua. Baru 2 lagi sih. Berarti pemenangnya kelompok 1, boleh bukan kelompok 1 teman-teman. Oke. Tadi aku mau nanya ke Timi ya. Ya. Timi, perasaan kamu saat kamu gagal tuh gimana? Apa nggak pas saat kamu kayak ngerasa ini gagal lagi. Apa perasaan kamu? Salah botol. Salah botolnya. Oke nggak? Selain salah botolnya, apa yang kamu rasa? Apaan? Yang kamu rasa apa, Timi? Ya, masa gagal. Merasa gagal. Oke, thank you. Kalau kamu? Saat kamu merasa itu jatuh mulu. Apa? Deg-degan. Oke, kalau kamu ini yang benar nih jago. Apa? Pertanyaan gimana? Kesal. Kesel ya? Oke, kenapa kesel? Itu jatuh mulu. Oke, tadi kamu sempat ngerasa kesel karena jatuh mulu ya. Nah, jadi sebenarnya makna dari permainan ini apa sih teman-teman? Maknanya adalah yang betul, melatih kesabaran. Melatih kesabaran sama melatih kalian itu tetap konsisten buat melakukan hal-hal yang kalian rasa tuh kayak ini kayaknya pasti bakalan gagal lagi nih, Tapi buktinya tadi walaupun kelompok 2 itu bilangnya botol yang salah, tapi kelompok 2 bilang kayak dia ngerasa apa sih? Ngerasa kesel tadi ya? Deg-degan. Tapi kelompok 1 bilang ngerasa kesel soalnya botolnya jatuh lagi. Tapi yang aku lihat dari dia itu dia ada rasa apa ya, gigi gitu loh, kayak pasti bisa. Aku yakin dia ada mungkin di dalam hatinya ngomong pasti bisa. Bukan berarti Timi dan kamu nggak ngomong kayak gitu loh di dalam hati. Oke, itu makna dari permainannya. Sekarang kita masuk ke materinya. Nah,
terkait dengan kesabaran ada 3 aspek yang perlu kalian pelajari dan kalian pahami. Nah, pertama boleh minta tolong baca untuk Albert. Tentang ini yang pertama. Kesabaran sesuaikan emosi. Kesabaran membantu kita melatih frustasi saat menghadapi hambatan. Ya, betul. Thank you, Albert. Kesabaran membantu kita mengatasi rasa frustasi saat menghadapi hambatan. Nah, maksudnya apa? Terkadang ketika kalian mengalami hambatan, mengalami rasa gagal atau mengalami rasa duka ya, itu kalian apa ya? Rasa sabar itu seolah-olah membuat kalian tuh tetap punya perasaan yang netral gitu loh. Dan kalian tuh belajar untuk tidak terpengaruh ataupun tersulut emosinya. Lalu yang kedua adalah belajar menerima. Kalian boleh tolong minta baca untuk yang kedua. Belum dekat. Ya betul. Thank you. Belajar menerima sama seperti halnya tadi yang kelompok 1 ya. Walaupun mungkin kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3, walaupun kalian merasa oh itu jatuh lagi, tapi aku rasa kalian dan aku merasanya dan berpikir kalian tuh punya pikir oh walaupun jatuh lagi aku harus tetap berusaha lagi sampai akhirnya botolnya berdiri tegak saat kalian lempar. Nah yang ketiga boleh kita baca kamu ya. Meningkatkan kecerdasan emosi. Kesabaran mengurangi stres, meningkatkan fokus dan membantu kita melihat situasi yang perspektif yang lebih luas. Ya betul. Kesabaran meningkatkan meningkatkan kesejahteraan emosi. Kesabaran mengurangi stres, meningkatkan fokus. Nah, dan yang paling penting adalah ini teman-teman, sampai di mana kalian punya titik kesadaran situasi dan melihat situasi dari perspektif yang lebih luas lagi gitu. Nah, maksudnya apa? Ketika kalian gagal, ketika kalian merasa kalian mengerjakan sesuatu itu nggak ada maknanya, nggak ada hasilnya, itu tuh nantinya sampai mungkin saat kalian dewasa nanti ya, oh ini buat apa ya mengerjain ini ya, buat apa ya? Tapi satu sisi nanti kalian pasti bakalan dapat refleksinya gitu loh. Oh ternyata dari selama aku sekolah ataupun aku ngerjain sesuatu sampai konsisten ini, ternyata ini ngebentuk aku ya. Gitu. Mungkin aja kalian yang sini yang suka diajarin berseragam, diajarin tepat waktu, diajarin tentang bagaimana caranya bersopan santun, ternyata itu kepake saat di dalam dunia kerja gitu loh. Kalian gimana belajar untuk mengerjakan tugas secara tepat waktu, lalu untuk disiplin mengenakan seragam dan juga tepat waktu saat bekerja gitu. Itu yang bisa aku jelaskan mengenai konsep dari kesabaran ataupun 3 hal ini. Nah, ini mungkin kalian pernah melihat ya ataupun penjelasan pernah mendengar penjelasan tentang ini. Itu adalah kontrol diri. Ada yang menangkap kira-kira lingkaran ini sama lingkaran ini? Ada yang nangkap? Coba aku mau tanya Mikaela. Ayo Mikaela. Siapa Mikaela? Oh ya Bianca. Apa? Kira-kira kamu nangkap apa dari gambar ini? Iya. Iya intinya maksudnya apa yang kamu tangkap dari lingkaran ini? Oke, kalau misalkan ada yang belum tahu dan belum tahu semua, aku mau jelasin. Nah, pastinya kalian pernah dengar ini nggak? Pernah baca filosofi teras atau filsafat tentang stoikisme? Belum pernah ya? Belum pernah dengar ya? Oke, aku mau jelasin. Nah, ini maksudnya apa sih? Kita sebagai manusia ataupun sebagai individu punya kontrol diri yang sangat-sangat luas untuk diri kita sendiri. Nah, tapi biasanya dan selalu
Dan intinya kita itu nggak bisa mengontrol yang ada di luar diri kita, teman-teman. Yang ada di luar diri kita. Kita hanya bisa mengontrol apa? Diri kita sendiri. Contohnya, Albert, aku pengen nanya sama kamu. Apa yang bisa kita kontrol di dalam diri kita sendiri? Emosi berarti ya. Lalu apa? Ya betul, pikiran. Habis itu? Ya, tindakan. Nah, thank you ya Albert yang mau jawab ya. Lalu kalau untuk luar diri, kira-kira apa yang kita nggak bisa kontrol di luar diri kita? Giovanna. Yang kita nggak bisa kontrol di luar diri kita. Apa? Ada yang bisa bantu Giovanna? Emosi kita punya emosi. Sikap kita juga punya sikap. Yang di luar diri kita, yang berhubungan dengan orang lain atau lingkungan. Ya betul sekali. Tanggapan orang lain. Aku mau nanya deh. Biasanya kalian kalau nggak sabar tuh, maksudnya ketika kalian merasa kalian nggak sabar itu saat ada peristiwa apa contohnya? Macet, pernah ngalamin macet di sini? Emosi. Iya. Emosi. Apaan sih? Ngantri ya? Ngantri. Lalu habis itu? Kayak menipu jalan. Iya macet lah, ibaratnya macet. Lalu habis itu adalah apa lagi ya? Mungkin disuruh orang tua. Pernah nggak sih kalian merasa kesel sama Orang kan Iya, sering ya. Ada yang sering, ada yang enggak. Lalu mungkin aja duit kalian hilang. Itu saya. Ya. Lalu berikutnya adalah mungkin aja kalian itu pernah mengalami apa ya? Pernah mengalami tentang guru kalian tuh kayak marah-marah gitu ke kalian? Pernah? Nah, kira-kira aku nanya, kalian tuh bisa kontrol gak kira-kira? Nggak bisa kan? Berarti jatuhnya yang ada di luar diri kita. Nah, tapi kita bisa mengontrol yang ada di luar diri kita dengan cara kita mengontrol diri kita dengan cara misalkan kalau misalkan Albert di dalam keadaan macet deh. Pernah nggak sih kamu merasa dalam keadaan macet? Pernah? Apa kira-kira yang bisa kamu kontrol di dalam diri kamu? Ya, kamu bilang apa ke diri kamu? Sabar ya. Oh, sabar pasti di depan ada macet atau ada kecelakaan ya, sehingga kamu dampaknya terkena macet gitu. Nah, itu teman-teman contoh yang bisa aku jelasin mengenai konsep kontrol diri, di mana teman-teman hanya bisa mengontrol diri teman-teman, tapi nggak bisa punya kapasitas ataupun kemampuan mengontrol yang ada di luar diri teman-teman. Itu. Nah, konsep kontrol diri. Nah, apa dampak positif ketika kalian bisa mengontrol diri dan belajar menjadi seorang pribadi yang sabar? Maka boleh minta tolong Hani. Nomor 1. Perubahan yang lebih bermakna. Hasil yang diperoleh dengan sabar dan konsisten cenderung lebih bertahan. Ya betul. Thank you Hani. Hasil yang diperoleh dengan sabar dan konsisten cenderung lebih bertahan lama. Mungkin aja tadi kelompok 1 kalau misalnya dia belajar terus menerus dan ataupun kelompok 2 ya tadi si Timmy melakukan terus menerus saat konflik battle, aku yakin pasti dia bakalan bisa walaupun waktunya cukup terbilang lama gitu loh. Tapi dengan rasa sabar dan konsistensi pastinya kalian akan membuahkan hasil ataupun mencapai titik goals yang ada gitu. Nah yang kedua, boleh minta tolong baca Jeff. Ini yang nomor 2. Oke, thank you. Hubungan sosial yang lebih baik. Sama
membuat kita lebih pengertian terhadap orang lain. Nah, biasanya kadang ketika kita dimarahin dan dibentak, ataupun ketika teman-teman kalian bentakkan marah kalian, mungkin aja, ataupun aku pengalaman aku ya, temen aku marahin aku atau ngomong kasar ke aku. Nah, tiba-tiba aku dengan nggak sadar dan nggak sabar membalas umpatan ataupun ungkapan yang teman aku kasih, kayak misalkan, lu nggak becus tuh kalau kerja. Terus aku dengan sikap yang nggak sabar, apaan lu aja ngasih contohnya aja nggak jelas gitu. Nah, jadi ibaratnya kalau kalian kalau kalian merespon marah dengan marah, itu sama aja akan memantik apa yang membuat emosi ataupun situasi menjadi lebih besar lagi. Tapi ketika kalian memberikan air ke dalam api, nah itu jatuhnya akan memadamkan suatu kobaran ataupun menggagalkan api yang besar gitu nantinya gitu. Nah, yang ketiga adalah peningkatan diri yang berkelanjutan. Aku boleh minta tolong baca untuk Anabel Alvira. Oh ya, jangan deh. Clairin deh, Clairin. Yang ketiga. Peningkatan diri yang berkelanjutan. Proses menunggu dengan sabar dan mengasah ketangguhan, keteguhan, dan kemampuan berpikir jangka panjang. Ya. Thank you ya, Clairin. Proses menunggu dengan sabar dan mengasah ketangguhan, ketekunan, dan kemampuan berpikir jangka panjang. Nah, dengan rasa sabar dan dengan rasa mengontrol emosi, teman-teman nantinya pasti akan bisa menerka-nerka ataupun memikirkan jangka panjang. Jadi kalian tuh kalau misalnya bertindak itu mungkin aja kan ada orang yang kayak kalau ngomong itu nggak dipikir dulu. Tapi kalau ada juga ada yang ngomong tapi dipikir dulu baru ngomong gitu loh. Nah, kadang-kadang kita suka bias sama apa yang kita lakukan gitu loh. Nah, oleh karena itu kita berharap dan diajarkan ketika kita bertindak kita berpikir terlebih dahulu. Jadi think gitu. Kita berpikir baru melakukan, lalu berpikir lagi dan mengevaluasi apa yang kita lakukan tentang mengenai dampak positif jadi dari teman-teman. Yaitu perubahan yang lebih bermakna, hubungan sosial yang lebih baik, dan peningkatan diri yang berkelanjutan. Nah, ini aku mau kasih video tentang yang tadi aku bilang tentang filosofi teras. Pernah nggak kamu udah capek-capek ngerencanain sesuatu, tiba-tiba gagal total karena ada kejadian yang di luar kendali? Pasti rasanya beda banget ya. Yang lama, apa rasanya? Dan respon yang berbeda akan muncul kalau kamu udah mempelajari stoicism, karena kamu malah bisa manfaatin apa yang udah terjadi dan mengambil hikmah dari kejadian itu. Pastinya hidup kamu akan jadi lebih mudah untuk bahagia. Siapa sih yang gak pengen jadi orang yang mudah bahagia? Hari ini kita akan membahas stoicism lebih dalam. Simak video ini sampai habis ya. Stoicism atau biasa disebut dengan stoikisme adalah filosofi yang percaya kalau dalam hidup ada hal yang bisa kamu kendaliin dan ada yang gak bisa kamu kendaliin. Kamu gak bisa ngendaliin apapun yang berasal dari luar diri kamu, tapi kamu bisa ngendaliin reaksi dan emosi kamu menghadapi situasi itu. Misalnya, kamu lagi asik main bola pada teman-teman, tiba-tiba hujan. Nah, kamu bisa aja sebel dan emosi yang sambil duduk. Atau kamu juga bisa lanjutin bola sambil hujan-hujanan karena menurut kamu lebih asik dan bikin kamu lebih senang. Tapi, stoicism itu bukan berarti ikhlas dan pasrah sama apapun yang terjadi. Soalnya, kalau kamu sadar hal buruk yang terjadi itu di luar kendali, ini bisa bikin kamu jadi lebih produktif dan nemuin solusi yang tepat. Misalnya, kamu udah mati-matian begadang belajar buat ujian.
dan dia mutusin buat belajar filsafat sama filsaf Grace dan Stilwell. Kemudian Zeno jadi filsaf yang punya banyak siswa. Dia biasanya mengajar filosofi stoicism di terasnya yang namanya Stoa Poikin, artinya teras yang dilukis. Awalnya filosofi ini namanya Zenonism sesuai dengan nama penemunya, tapi nggak lama kemudian diubah jadi Stoicism yang diambil dari Stoa Poikin. Makanya filosofi ini juga sering disebut filosofi Stoa atau filosofi teras. Setelah Zeno, ada beberapa filsaf Stoicism lainnya yang terkenal, diantaranya Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus. Udah banyak banget pemimpin dan orang terkenal yang ngikutin filosofi Stoicism. Misalnya Nelson Mandela, Presiden Afrika Selatan yang berjuang melawan rasisme dan politik apartheid. Dia mulai belajar tentang Stoicism waktu dia di penjara selama 27 tahun lewat buku-buku Stoicism karya Marcus Aurelius. Brie Larson, Anna Kendrick, J.K. Rowling, sampai Presiden Amerika kayak Bill Clinton dan Theodore Roosevelt juga tertarik banget sama karya-karya Marcus Aurelius. Stoicism ini bisa banget diterapin dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menghindari baca berita toksik kayak gosip atau kriminalitas, mencoba untuk emosian pas ngadepin hal sepele kayak kehujanan atau macet, atau coba deh buat ngelakuin hal positif kayak ngebantu orang lain tanpa berharap kebaikan itu dibalas. Karena sebenarnya kamu punya kendali penuh sama emosi dan perilaku diri kamu sendiri, tapi kamu nggak bisa ngendaliin reaksi orang lain atau apa yang terjadi di dunia ini, geng. Kalau kamu tertarik sama Stoicism, kamu bisa belajar dari YouTube, website seperti dailyspy.com, atau baca buku-buku tentang Stoicism kayak filosofi teras karya Henry Manapili dengan bahasa yang ringan dan relate banget sama kehidupan hari-hari. Kalau kamu Nah, jadi tadi kalian belajar tentang apa? Stoicism. Nah, maksudnya apa yang kalian dapetin? Oke, betul sekali ya. Ada hal yang bisa kalian kontrol di dalam diri kalian, tapi ada hal yang nggak bisa. Ada hal yang nggak bisa kalian nggak kontrol di luar diri kalian sendiri. Halo semuanya, hari ini Oke. Nah, sekarang waktunya untuk diskusi kelompok. Teman-teman silakan membentuk kelompok berempat. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ya. Dan ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Ya 4. Kamu kemana? Ya, kamu gabung sama kelompok di mana? Oke. Depannya boleh doang ini. Nah, silakan di scan. Ini ada tugas soal. Nah, aku juga share linknya ya di grup kalian. Jadi silakan dikerjakan. Nah, itu kalian mempelajari gimana sih caranya memahami orang kalau misalkan marah ataupun nggak sabaran itu kenapa gitu. Jadi silakan kalian menganalisis soalnya. Ada mau request lagunya? Woi, udah ngapain? Oke, kelompok 1 jawab nomor 1, kelompok 2 jawab nomor 2, kelompok 3 nomor 3, 4 nomor 5. itu ya. Iya. Ada yang mau request lagu? Andi dan Erna. Wah,
rumah dia gak kayak gitu kayak bisa ngomong kan ngomong kayak ngomong ke keluarga nih. Kalau yang dalam siaran gimana? Bilangin kalau udah selesai. Soalnya mana? Soalnya itu ada di grup. Pakai foto gitu ya. Iya. Sudah ngomong satu. Aman? Udah jawab. Kelompok dua udah. Kelompok lu mana kan? Gua dari situ udah. Ayo Han, gabung Han. Berapa sih? Empat, tiga. Ini namanya tadi pengen bolos kak. Yang apa dia? Ayo di mana dikerjain? Aman? Udah dijawab jawabannya? Udah? Jawab belum nih? Belum. Sudah? Ngapa di luar? Yang mana harus belajar teks apa? Ada yang bingung nggak teman-teman? Pada bolos nih, ya ini mau sebentar. Oke. Aman. Oke, kelompok 1 aman ya. Aman. Kelompok 2 udah aman. Kelompok 3 aman. Kelompok 4 aman. Kelompok 5 aman. Oke, 3 5. Kalian 5 deh. Ya. Boleh kasih gini, Cok. Oke. Sekarang kita fokus ke ini ya, apa diskusi. Kelompok 1 boleh dijelasin atau dibacain? Sebisanya aja kalau teman-teman. Iya. Boleh agak lebih keras suaranya berdiri. Oh, iya. Oke, thank you. Kelompok 1 betul jawabannya karena Kevin merasa nggak sabar dari apa yang Kevin kerjain. Thank you. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2 kan? Ya. Aman? Oke, kelompok 3 dulu deh. Ayo kelompok 3. Menurutmu apa dampak positif dari sikap penambahan dan konsisten
yang dilakukan atlet. Dampak positif dari sikap sabar dan konsisten seperti yang dilakukan atlet adalah peningkatan kemampuan yang signifikan dalam jangka panjang. Berarti dia yang tadi kita bahas ya, itu dimana dalam jangka panjang dan dalam kurun waktu yang cukup dia bisa memplan apa yang akan dilakukan gitu loh. Thank you kelompok 3, kelompok 2 udah? Sudah? Oke, kelompok 2 silakan. Apa yang membedakan cara Ambil dan Kevin dalam menghadapi proses panjang mencari mereka? Kevin terlalu ambisius sehingga hanya karena dia tidak masuk seleksi utama. Dia langsung kehilangan semangat. Oke, thank you. Nah, Kevin terlalu ambisius karena dia terlalu bersemangat. Nah, biasanya orang yang punya emosi yang menggebu-gebu dan nggak terkontrol atau berlebihan, ketika mengalami hal yang apa ya, ibarat kegagalan, dia jatuhnya jadi depresi atau frustasi saat dia mengalami kegagalan. Tapi kita kelompok 4. Kalau ditanya supaya tetap motivasi nanti gimana? Iya. Kalau menurut kita tuh dari support akan terdekat. Iya. Berarti kalian berpendapat kalau misalkan tetap termotivasi, itu kalian minta supportnya dari orang-orang sekitar ataupun orang tua. Tapi apa ya kalau misalkan dari motivasi diri kalian sendiri? Mereka mau bingung kerjanya lebih dia. Kerjanya dia supaya termotivasi. Iya. Apa? Aku sih nggak tahu. Self reward. Oke, betul. Jawabannya adalah memberikan self reward. Thank you kelompok 4, kelompok 5. Kelompok 5. Iya. Oke, apa jawabannya? Oke. Oh, berarti kalian lebih ke hal yang teknis ya? Untuk melatih kesabarannya. Oke, thank you kelompok 5. Nah, oke. Kalau gitu, oke, sebelum ke kesimpulan, aku pengen tahu dari kalian, satu cewek, satu cowok. Hani nih, dari Hani. Apa yang kamu pelajari dari materi ini? Bisa mengontrol Iya, apa saya? Oke, bisa mengontrol emosi lagi dan menjadi lebih sabar. Sudah? ya. Oke, thank you Hani. Kalau misalkan Timi. Saya udah berapa kali? Timi. Saya udah berapa kali kak? Oke. Kamu deh, kamu. Iya. Kamu. Itu dong. Apa yang kamu pelajari? Dia ambil itu. Lihat. Oke, thank you. Kita harus sabar karena ada beberapa hal yang nggak bisa kita kendalikan di luar dari diri kita sendiri. Thank you teman-teman buat insight-nya. Boleh pulang? Dalam kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah dari materi ini, kesabaran adalah seni menghargai proses, melatih ketenangan dan bertumbuh melalui konsistensi. Dengan sabar, kita menghindari sikap impulsif, memperkuat mental dan membangun hubungan yang lebih baik, sambil menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi tantangan. Itu teman-teman untuk kesimpulan dari proses kita hari ini. Oke, kalau gitu aku boleh minta tolong untuk scan barcode dalam rangka evaluasi proses kita hari ini. Ada. Dulu. Ini aja ya. Kursi gua. Thank you. Sudah ya. Oke. Kalau gitu sekian dari materi aku. Nah ini aku mau mengutip lagi dari kitab suci ya. Dimana dari 1 Korintus ayat 13 sampai ayat 13, 1 Korintus 13 ayat 4. Boleh dibaca bareng-bareng teman-teman?
3, 2, 1. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia tidak buru-buru, dia tidak menganggap diri, dia tidak sombong. Oke, thank you teman-teman. Sekian dari materi aku. Terima kasih buat semangatnya teman-teman. Mana botol gua? Mana? Jadi aku mau mungkin ini ya, contoh ada lagunya ya untuk materi ini. Botol gua. Jadi sekarang ya itu kalian boleh berjalan aja. Thank you teman-teman. Situ. Semuanya. Thank you ya. Kaki lu tadi. Tempe kaget. Apa sih? Gua mau megang. Oh iya. Mana? Jok kamu dulu, Bang. Oh, ada nggak istirahat? Jam 5, Pak. Mana botol gua? Udah ambil kok. Mana sih botol gua anjing? Udah makan aja lu. Siapa sih mungkin? Ini. Balikin. Oi, ini. HP-nya Hadi. Iya.